Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah religious nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Pantaslah kalau Presiden Soekarno pernah berkata, maka semua buat semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan hanya untuk kaum bangsawan, bukan hanya untuk kaum umat Islam, tapi negara semua, untuk kita semua. Masih teringat di benak kita pertemuan dua tokoh agama dunia, Paus ke-226 dan Sayyid Ahmad Muhammad Ahmad At-Thayyib, yang menyatakan bahwa musuh terbesar kita saat ini adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, serta kebencian antar sesama manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Konflik berlatar belakang agama ini, hadirin, mulai membuat resah dan gelisah, telah mengguncang Indonesia. Dimulai dari perusakan masjid di Pura, pembubaran jemaat gereja, pemurtatan secara paksa, bahkan pembakaran di kelenteng dan wihara. Belum lagi sikap berlebihan dalam beragama yang terus berkembang. Kini muncul kelompok ekstremisme yang merasa agamanya paling benar. Mereka menyalahkan Pancasila, mengganti ideologi negara, mengharamkan hormat bendera, bahkan sampai menghalalkan darah sesama. Betul? Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam mengatasi persoalan seperti ini? Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Penerapan Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dengan landasan Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut
asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri telah tersesat dari jalan yang lurus. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jamil li Ahkamil menjelaskan bahwa berlebihan dalam beragama adalah suatu kesalahan, seperti kaum terdahulu yang berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Islam mengajarkan keseimbangan, tidak ekstrim dan tidak lalai. Gulu menurut Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan, gulu adalah berlebih-lebihan, bersikap keras dan kaku dalam memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap wasatan, Pertengahan dalam urusan agama, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ummatan wasatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadliyah wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadliyah wa i'la'i dinil Islam. Hadirin yang berbahagia, konsep wasatiyah secara lebih dalam diungkap di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir yang menjelaskan ummatan wasatan ay wasatan fi kulli umuriddin, pertengahan dalam semua urusan agama. Umat Islam dunal anbiya wa fauqal umam. Umat Islam memang bukan nabi, tetapi kedudukannya di atas kedudukan umat lainnya. Demikianlah penjelasan Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jamil li Ahkamil. Namun sayang hadirin, hingga saat ini praktek ekstremisme masih terus terjadi. Berdasarkan laporan Institute for Democracy and Peace di tahun 2023, terdapat 318 tindakan intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia. Bahkan di tahun sebelumnya, tahun 2020 hingga 2023, Indonesia mengalami ujian ekstremisme wabah COVID yang menjadi-jadi. Tercatat sebanyak 422 tindakan intoleransi beragama, 32 tindakan penodaan agama, 17 tindakan menolak pendirian rumah ibadah, 8 tindakan melarang aktivitas ibadah, dan 6 tindakan penolakan perusakan rumah ibadah. Dan yang lebih menyedihkan lagi hadirin, jihad di atas agama kini sungguh memprihatinkan. Terbukti satu keluarga meledakkan diri di 3 gereja di Surabaya. Pasang suami istri melakukan pembunuh diri di Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan di Sulawesi, sepasang suami istri juga meledakkan diri di depan gereja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya kita mengamalkan moderasi. Jangan mempersulit diri tanpa dasar yang syar'i. Jangan berlebihan dalam ibadah Agar terhindar dari bid'ah, jangan mengikuti hawa nafsu hanya dengan berdalil hadis palsu. Setuju? Lalu, bagaimanakah penerapan moderasi beragama di dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan bersama firman Allah surat Al-Imran ayat 105 yang berbunyi,
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sampai datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam bukunya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, menegaskan bahwasanya manusia boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh berselisih dalam prinsip agama. Jangan sampai perbedaan furu'iyah, beda organisasi, atau berbeda sudut pandang memicu memecah belah kita semua, memutuskan tali silaturahim, bahkan berujung pada permusuhan. Oleh karena itu hadirin, mari kita semua menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderat berarti beragama secara kafah dan tidak setengah-setengah, dan itu adalah tugas kita semua. Umat Islam ummatan wasaton, cinta damai, cinta Indonesia, hidup nyaman, tentram, sejahtera, kuncinya moderasi beragama. Umat Islam ummatan wasaton, cinta damai, cinta Indonesia, hidup nyaman, tentram, sejahtera, kuncinya moderasi beragama. Dengan demikian, sebagai kesimpulan, moderasi beragama adalah perekat pemersatu bangsa yang wajib dijalankan oleh setiap warga negara untuk menjaga kebinekaannya. Oleh karena itu hadirin, mari jalankan ajaran agama. Jaga hubungan baik dengan sesama, hormati umat yang berbeda keyakinannya, Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, satu negara, satu jiwa, satu tanah air kita, Indonesia. Sebelum kami akhiri syarahan pada kali ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Lihat MSQ bersama Bunda, tidak lupa membeli bendera. Mari terapkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.